Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Setelah kita sama-sama melihat manga One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1022, kita mungkin sama-sama menemukan beberapa hal menarik dan penuh tanda tanya, sehingga layak untuk kita bahas dan kita coba telusuri lebih mendalam. Salah satunya adalah pernyataan seorang Marco the Phoenix saat berhadapan dengan seorang King the Wildfire. Marco mengatakan bahwa dia pernah mendengar rumor tentang ras penyihir api yang pernah tinggal di atas Red Line. Dan kemudian dia menambahkan, King sang api ya, sulit dipercaya, ujar Marco. Jadi pertanyaannya, berasal dari ras apa sebenarnya King ini? Dan seberapa pentingnya hingga ras ini dimunculkan Oda Sensei di dalam cerita. Baik, kita mulai mengumpulkan informasi-informasi lain. Pertama, mari kita kembali ke manga One Piece chapter 951. Momen di mana Big Mom bertemu dengan King the Wildfire di Pulau Onigashima, setelah sebelumnya dibawa oleh Queen Sang Wabah dari tambang penjara Udon. Saat itu, Big Mom mengatakan ada 3 ras yang belum ada di negeri miliknya atau Whole Cake Island. Salah satunya harusnya sudah lenyap dari sejarah. Namun King masih hidup dan berdiri di sini atau di hadapannya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan jika King adalah salah satu dari 3 ras yang tidak ada di negeri Big Mom, dan King berasal dari ras yang seharusnya lenyap dari sejarah. Dan jika kita coba menghubungkan dengan pernyataan Marco the Phoenix, jika King berasal dari ras penyihir api yang pernah tinggal di Red Line, kemudian mengingat kembali bahwasanya Red Line adalah benua panjang yang membentang di seluruh dunia One Piece, dari utara ke selatan yang setara dengan meridian utama bumi. Dan di atas atau puncak Red Line, tepatnya di titik yang berfungsi sebagai rute resmi bagi orang-orang untuk menyeberang di antara 2 bagian Greenland, terdapat sebuah tempat yang merupakan ibu kota pemerintah dunia yang disebut Marizoa. Tempat di mana para Tenryubito atau kaum naga langit, Gorosei, dan Im-sama tinggal, dan tentunya juga bersama para budak. Karena King disebut Marco sebagai ras penyihir api yang pernah tinggal di atas Red Line, dan ucapan Big Mom jika ras King adalah ras yang harusnya lenyap dari sejarah, jangan-jangan ras ini dikatakan lenyap dari sejarah itu memang disengaja. Semuanya disebabkan oleh pemerintah dunia yang memang menginginkan mereka lenyap dan menguasai Red Line yang memang menjadi tempat tinggal mereka. Sebelum berlanjut, banyak yang membahas seberapa istimewanya ras King sang api ini. Ya, memang dia bisa menciptakan api dan menggunakannya sebagai serangan atau mungkin senjata. Tapi ingat, Sanji juga bisa mengeluarkan api lewat tendangannya. Lalu buah iblis api atau Mera-Mera Nomi juga bisa menciptakan api setelah seseorang memakannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial dengan serangan api King ini. Tapi menurutku yang spesial itu justru sayapnya. Karena berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Skype yang sayapnya seolah hanya sebagai pajangan saja, King the Wildfire berbeda. Dia bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. Dan inilah mungkin yang menjadi alasan mereka atau ras King ini bisa tinggal di atas Red Line yang dikatakan tingginya 10.000 meter dari permukaan laut. Jadi selain memang sangat tinggi, tempat ini memang tak tersentuh hanya dengan kemampuan manusia biasa. Yang pernah memanjatnya kita tahu hanya seorang Fisher Tiger. Sehingga itulah juga yang mungkin menjadi alasan tempat ini dianggap tempat yang paling aman sebagai tempat tinggal para pendiri pemerintah dunia, yaitu Tenryubito atau kaum naga langit. Karena kita tahu mereka ini selalu cari aman, tidak mau tersentuh dari kejahatan atau mungkin ancaman atau bahaya, sehingga mereka memilih puncak Red Line. Karena tempat tersebut ditinggali oleh ras penyihir api
atau orang-orang dengan ras yang sama dengan King, sehingga mereka akhirnya diusir, bahkan dilenyapkan dari sejarah. Atau bahasa kasarnya, dibunuh dan dibabat habis. Sehingga inilah yang menyebabkan Big Mom dan Marco the Phoenix tidak menyangka jika seseorang dari ras yang dilenyapkan dari sejarah masih hidup dan tersisa. Dan dia adalah King the Wildfire, salah satu dari All-Star atau 3 bencana bajak laut buas Kaido. Dan kembali muncul sebuah pertanyaan, kenapa ras ini Oda Sensei munculkan dalam cerita yang ia buat? Tentunya pastinya karena memiliki keterkaitan dengan salah satu misteri di dunia One Piece, yaitu abad kekosongan. Jadi kembali kusampaikan kesimpulan yang kudapatkan, bahwasanya King the Wildfire adalah orang terakhir dari ras yang pernah mendiami puncak Red Line. Dan ras ini telah dilenyapkan dari sejarah secara paksa oleh pemerintah dunia untuk menguasai tempat tinggal dan tanah kelahiran mereka. Bahkan bisa saja kastil Pangea di Marizoa adalah kastil milik ras ini. Dan sedikit berpendapat, cerita akan semakin menarik jika King the Wildfire ternyata adalah keturunan dari pemimpin ras penyihir api yang mendiami puncak Red Line. Sehingga itulah alasan mengapa dia diberi nama dan mungkin julukan King, karena memang dia adalah raja yang sebenarnya menguasai puncak Red Line. Ya, seperti itu kira-kira Leo. Tapi kembali ini hanya opini atau pendapat atau pandanganku semata. Atau mungkin jika kalian mau sebut itu teori, ya silahkan. Dan yang terpenting, jalan cerita One Piece hanya Tuhan dan Oda Sensei yang tahu. Jadi mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.